Hi everyone and welcome back. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Jeffrey Sachs untuk membahas beberapa, sebut saja alasan yang rapuh, di balik upaya perubahan rezim di Venezuela. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Upaya Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan di Venezuela sebenarnya bukan hal baru, dan juga bukan sesuatu yang hanya terjadi pada masa Trump. Bagaimana Anda menilai sejarah rencana perubahan rezim di Venezuela ini? Baik, saya pikir ada baiknya kita mulai dengan poin bahwa perubahan rezim adalah salah satu alat utama, jika boleh saya katakan demikian, dalam kebijakan luar negeri AS. Gagasannya adalah bahwa ketika AS tidak menyukai pemerintahan yang sedang berkuasa, negara itu bertindak untuk mengganti pemerintahan tersebut, menjatuhkannya melalui kudeta, perang, kekacauan, atau dengan membuat pemimpinnya melarikan diri. Ini adalah kebijakan luar negeri standar AS. Hal ini telah terjadi puluhan kali. Saya selalu merekomendasikan studi luar biasa oleh Lindsay O'Rourke, sebuah buku berjudul Covert Regime Change, yang diterbitkan pada tahun 2018, di mana ia mendokumentasikan 70 operasi perubahan rezim oleh Amerika Serikat antara tahun 1947 dan 1989, periode Perang Dingin. 64 diantaranya adalah apa yang disebut operasi rahasia. Puerto Rimadits Juals Mores Badipin Monsters seperti seperti obvious to observers, but that it's denied. What's happening in Venezuela is pretty overt. Apa yang terjadi di Venezuela cukup terang-terangan. Presiden bahkan dengan bangga menyombongkan bahwa ia telah menugaskan CIA untuk melakukan operasi di dalam Venezuela. Ia belum memberitahu kita secara pasti apa yang akan dilakukan. Ia telah mengerahkan armada besar di dekat Venezuela. Banyak politisi AS telah mengancam Maduro. AS telah menetapkan hadiah sebesar $50 juta untuk menangkapnya. Benar-benar seperti zaman koboi. Jadi ini adalah operasi pergantian rezim yang sangat vulgar dan mencolok. Tetapi ini merupakan bagian dari persenjataan kebijakan luar negeri standar AS. Tidak berbeda dari puluhan operasi pergantian rezim lainnya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan narkotika, bisa saya tambahkan. Dan hal itu bisa dilihat dengan cara yang hampir lucu, tapi tragikomik. Amerika Serikat telah berusaha menjatuhkan rezim di Venezuela setidaknya selama 23 tahun, sejak upaya kudeta pada tahun 2002, di mana CIA setidaknya terlibat, apakah sebagai penyebab atau hanya mengetahui sebelumnya, dan sebagainya. Tentu saja ada penyangkalan dan bantahan seperti biasanya. Namun bagaimanapun juga ada upaya kudeta terhadap pendahulu Presiden Nicolas Maduro, Hugo Chavez, pada tahun 2002, di mana Amerika Serikat, tanpa diragukan lagi, sudah mengetahui seluruh rencana kudeta sebelum terjadi, dengan cepat mendukung pemerintahan pasca kudeta, dan kemudian ketika Chavez kembali berkuasa, berkata, kami tidak ada hubungannya dengan ini. Sejak saat itu, telah muncul berbagai penjelasan dan alasan. Alasan terkait narkotika adalah yang paling baru, dan menurut saya, yang paling lemah di antara semuanya. Saya rasa tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius. Saya ingin mengatakan, semua operasi perubahan rezim ini berbahaya bagi masyarakat benar-benar terbuka, karena masyarakat terbuka menjadi rentan. LSM kini dipandang sebagai senjata potensial. Pertukaran antar warga yang seharusnya membangun kepercayaan justru dianggap telah dipersenjatai. Dan sekali lagi, sekarang segala sesuatu menjadi tantangan keamanan. Itu benar sekali. Dan karena itu, pendekatan perubahan rezim ini justru menghancurkan demokrasi. Jika Anda mengancam pemerintahan negara lain melalui cara terbuka atau tertutup, besar kemungkinan pemerintahan tersebut bersama militernya akan memperketat kendali dan benar-benar menekan lembaga-lembaga demokratis karena merasa diserang dari luar. Dan seperti yang Anda sebutkan, dan saya pikir ini poin yang sangat penting, AS menggunakan berbagai alat untuk melakukan perubahan rezim. Kadang melalui militer, seringkali melalui CIA, termasuk pembunuhan,
dukungan terhadap kudeta, dukungan terhadap kerusuhan, membeli jenderal, banyak sekali hal. Namun salah satu hal yang dilakukan Amerika Serikat adalah membayar politisi asing, mendukung media asing, menciptakan dan mendukung LSM, yang disebut-sebut, yang sebenarnya berfungsi untuk mendukung perubahan rezim. Which are in the service of regime change. So all through the contested territories. Jadi di seluruh wilayah yang diperebutkan di Eropa Timur, Kaukasus, dan bekas Uni Soviet, Anda melihat AS bermain-main, secara aktif mendukung semacam subversi atau pengendalian narasi melalui media yang dibiayai oleh Amerika Serikat. Lalu pemerintah biasanya berkata, Anda harus mendaftar sebagai agen asing, atau kami akan menutup Anda. Dan kemudian Brussel melonjak-lonjak sambil berkata, oh lihat betapa antidemokratisnya mereka. Anda tahu, Durimet Small apakah orang-orang ini bodoh. Sepikir minik red sert wenyidet jahat, bikin bodoh. Itsa haber, perminen, Brussel dan beli jalan masuk, etap melinggu-lingging di jalan menuju Stroll di negara lain. Dan ketika negara lain itu mengusir LSM yang telah Anda dukung, mereka beri label sebagai gen asing. You've been supporting rules that foreign agent, then you say, oh, you see this is anti-democratic. Lalu kamu berkata, oh lihat, ini antidemokratis. Dan kemudian semua suara di Brussel berkata, kami mendukung demokrasi. Tapi demokrasi mudah dimanipulasi dari luar. Dan sebenarnya bukan hanya Amerika Serikat yang melakukan ini. Eropa juga terlibat besar-besaran. Jadi saya tidak ingin membebaskan Eropa dari tanggung jawab. Eropa memainkan permainan ini di seluruh zona sengketa antara Rusia dan Eropa, di Kaukasus, di Moldova, dan di tempat-tempat lain. Ford. Mereka tidak aja sing peroka ord uang res, uang grus, saping tur. Ini adalah hak subversi bergerir bro, di mana berkisket van de spirits utamanya. Of which the United States is the lead player. Yeah, we used to Ya sekitar 15 tahun yang lalu, kami biasa mengkritik konsep Rusia tentang demokrasi berdaulat. Mereka berkata, pertama-tama kita harus memiliki kedaulatan, menyingkirkan pengaruh asing, baru kemudian kita bisa memiliki demokrasi. Dan hal ini dipandang sebagai serangan terhadap demokrasi itu sendiri. on democracy itself. But by the way, it was an assault on the American tools of Tapi omong-omong itu adalah serangan terhadap alat-alat Amerika untuk perubahan rezim. Jadi serangan terhadapnya bukanlah sesuatu yang tidak bersalah. Seolah-olah, oh mereka membela diri dari intrik kita. Dan itulah masalahnya. Kalau bermain-main, semua pihak akan ikut bermain. Lalu kita menyoroti permainan yang dilakukan pihak lain. Tapi kita harus melihat bagaimana hal ini berkembang. Saya akan mengatakan bahwa ini telah menjadi bentuk utama kebijakan luar negeri AS selama berpuluh-puluh tahun. Bagaimanapun, jika ada 70 kasus antara tahun 1947 dan 89, terdokumentasi dengan baik oleh Profesor O'Rourke, dan puluhan kasus sejak saat itu, saya sendiri telah menyaksikan beberapa di antaranya. Hal-hal yang cukup buruk melihat pemerintah AS beraksi. Ini semacam kebijakan luar negeri yang aneh. It's a forgeous lie number gird, the step braceray. You don't talk to the other side, you bring them down. Well, circling back to Venezuela, though. Baik, kembali ke Venezuela. Saya pikir hal itu menarik, pembenaran yang Anda bicarakan, yaitu narkoterorisme. Karena ketika Machado dianugerahi hadiah Nobel perdamaian, itu tampak seperti langkah yang mudah, seolah-olah menawarkan untuk menjadikannya Juan Guaido yang baru. Menurut saya, itu merupakan langkah yang cukup penting dalam hal memberikan pembenaran untuk invasi ke Venezuela, yaitu untuk menyebarkan demokrasi, yang sangat sesuai dengan pola pembenaran liberal demokratis untuk perang selama beberapa dekade terakhir. Namun Trump tampaknya tidak terpancing atau mengikuti pembenaran itu. Sebaliknya, ia sepenuhnya memilih narasi narkoterorisme. Bagaimana Anda memahami pilihan itu? Keputusan Trump untuk tidak menggunakan pembenaran ideologis untuk melakukan invasi, yang mungkin setidaknya bisa memberinya lebih banyak dukungan dari pihak Eropa. At least had more support for this war from the Europeans. First of all, I'm sorry to say it, but the shame. Pertama-tama, saya minta maaf harus mengatakannya, tetapi rasa malu yang dibawa Komite Hadiah Nobel Perdamaian Norwegia terhadap Hadiah Nobel Perdamaian sungguh luar biasa. Dan jika semoga tidak, sekarang terjadi intervensi militer,
Kehancuran yang disebabkan oleh Komite Nobel Norwegia benar-benar tak terbayangkan. Apa yang mereka lakukan? Ini sangat vulgar. Seorang penerima hadiah perdamaian menyerukan intervensi militer, bertentangan dengan hukum internasional, bertentangan dengan piagam PBB, dan dengan cara yang begitu vulgar, adalah sesuatu yang saya harap dipikirkan oleh orang-orang di Norwegia. Sejujurnya, kita semua kecewa dengan hal ini. Ini bukan pertama kalinya hadiah perdamaian diberikan dengan cara yang benar-benar menyimpang. Jadi saya tidak ingin berpura-pura terkejut bahwa ada perjudian yang terjadi, meminjam ungkapan dari Casablanca. Tetapi kenyataannya, ini adalah salah satu tragedi yang paling keterlaluan di zaman modern. Awards in modern times, shocking and clearly timed to promote a Mengejutkan dan jelas waktunya diatur untuk mempromosikan operasi pergantian rezim. Sangat mengerikan. Baiklah, mari kita berharap itu tidak benar-benar terjadi. Mengenai penjelasan, saya pikir ada satu hal yang perlu dinyatakan secara metodologis. Kebijakan luar negeri, menurut pandangan dan pengalaman saya, adalah koalisi kepentingan. Jadi jarang ada satu motivasi dan jarang ada satu narasi. Apa motivasinya dalam kasus Venezuela? Ini melibatkan setidaknya George W. Bush, Obama, yang mercayus gengsi selama masa bara, Trump, dan sekarang Biden. Jadi ini Biden and Trump too. So this is all the presidents. semua presiden, ini adalah kebijakan luar negeri negara bayangan, bukan sekadar sesuatu yang Trump ciptakan sendiri. Ini adalah operasi CIA yang merupakan inti dari negara bayangan dan sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Jadi, mengapa Venezuela? Ada banyak alasan. Salah satunya karena itu adalah rezim kiri. Amerika Serikat telah menentang rezim kiri di belahan barat selama 1 abad. Pada dasarnya sejak Theodore Roosevelt menyatakan hak AS untuk, saya akan menahan diri dari menggunakan kata kasar untuk campur tangan dan menggulingkan pemerintahan sesuka hati. Itulah yang disebut tambahan Theodore Roosevelt terhadap doktrin Monroe. Sejak saat itu, Amerika Serikat secara aktif menggulingkan bahkan pemerintahan reformis, bukan hanya yang radikal. Even reformist governments, not wild, crazy governments, just Pemerintahan yang liar, gila meskipun hanya reformis, seperti Arbenz di Guatemala pada tahun 1954. Begitu Anda reformasi agraria, Amerika Serikat langsung menentang Anda. Di Guyana, Amerika Serikat menggulingkan sebuah pemerintahan, sayangnya pada tahun pertama masa jabatan Presiden Kennedy pada tahun 1961, sebuah tindakan yang kemudian disesali oleh Arthur Schlesinger Jr. 30 tahun kemudian. Pemerintahan kiri, terutama sejak Fidel Castro, telah menjadi sasaran penggulingan. Dan Hugo Chavez adalah seorang tokoh kiri dan nasionalis. Dan sebenarnya saya akan mengatakan seorang pan-Amerika Latinis yang bahkan lebih baik daripada sekadar nasionalis. Tetapi ia menentang hegemoni Amerika di belahan barat. Dan karena itu ia menjadi sasaran dan ia menjadi target kudeta. He was a target, and he was a target of the coup. Second motivation, oil. Motivasi kedua, minyak, tanpa diragukan lagi. Hal ini menarik perhatian Amerika Serikat beberapa dekade lalu, bahkan sekitar seabad yang lalu. Venezuela memiliki banyak minyak, dan minyak itu biasanya dimiliki serta dioperasikan oleh Amerika Serikat hingga nasionalisasi industri minyak pada tahun 1970-an. Namun sejak nasionalisasi tersebut, di bawah perusahaan minyak nasional bernama PDVSA, Amerika Serikat terus berupaya untuk menjadi mitra atau mengembangkan ladang minyak baru. Sebuah ladang minyak raksasa yang, menurut banyak sumber, membuat Venezuela menyandang gelar sebagai negara dengan cadangan terbukti terbesar di dunia, bahkan lebih besar dari Arab Saudi, adalah yang disebut sabuk Orinoco, minyak mentah berat. Dan sejak tahun 1990-an, Amerika Serikat menginginkan bagian besar dari itu. Untuk beberapa waktu, ExxonMobil dan Chevron mendapatkan kontrak dan konsesi. Lalu pada tahun 2000-an, di bawah pemerintahan Chavez, ia mengatakan bahwa kepentingan Venezuela harus memidaknya mayoritas dalam setiap konsesi tersebut. ExxonMobil memprotes dan kemudian dinasionalisasi. Jika ada alasan bagi Amerika Serikat untuk berperang,
Itu adalah ketika industri minyak Amerika disentuh, dan itulah yang dihadapi Chavez. Sejak saat itu, AS pada dasarnya berusaha menempatkan Venezuela di tangan yang bersahabat, dan penerima Nobel kita secara terbuka mengatakan, ketika kami berkuasa, kami akan membuka sumber daya ini untuk kepentingan Amerika. Hal seperti ini sulit dipercaya, kecuali memang inilah jenis bahasa yang digunakan Zelensky untuk menjaga minat AS dan Trump terhadap Ukraina juga. And Trump interested in Ukraine as well. Leaders who give up their national assets to the United States. Para pemimpin yang aset nasional mereka kepada Amerika Serikat demi kepentingan politik apapun yang mereka mainkan. Jadi, minyak adalah motif besar kedua, dan tetap demikian hingga hari ini. Itu telah menjadi sasaran utama serangan Trump pada masa jabatan pertamanya, ketika Trump pada dasarnya membuat PDVSA bertekuk lutut dengan membatasi seluruh keuangannya, menyita aset-asetnya di Amerika Serikat, dan menyerahkannya kepada seorang yang disebut Presiden sementara, Juan Guaido, yang oleh Amerika Serikat langsung dari kantor Oval ditunjuk sebagai Presiden sejati Venezuela. Jadi minyak dipakai di publik dengan ini. Ada bukti itu yaitu Guyana yang berada di sebelah ini telah menjadi sumber besar bagi ExxonMobil. Has become a real gusher for ExxonMobil, and ExxonMobil's making a lot of money, and Venezuela. Dan ExxonMobil sedang meraup banyak uang, sementara Venezuela mengklaim wilayah yang dipersengketakan di Guyana. Itu menjadi alasan tambahan untuk menggulingkan pemerintah Venezuela agar tidak mengacaukan operasi menguntungkan ExxonMobil ini. Ada motivasi ketiga, yaitu politik domestik AS. Marco Rubio adalah lambangnya. Ketika ia menjadi senator dari Florida, ia memperjuangkan upaya menggulingkan pemerintahan kiri di Amerika, di Venezuela, di Kuba, di Nicaragua. Hal ini walau telah menulis ekspatriat di Florida Selan. Itu mendatangkan suara. Jadi Rubio sedang memainkan politik law. Nggak mau harus mengaruhi politik nasional. Ada dua alasan. Pertama, Florida didn't showmang dengan banyak spouse elektoral. Florida is an important swing state with a lot of electoral votes. Winning Florida is very important for winning the presidency. Memenangkan Florida sangat penting untuk memenangkan kursi kepresidenan. Kedua, kebetulan. Meskipun tidak sepenuhnya kebetulan, Marco Rubio diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi ini adalah bentuk dendam pribadinya yang sedang dijalankan saat ini. Dan ada poin keempat yang sangat penting, yaitu bahwa sebagian karena tekanan dari AS dan sebagian karena alasan ideologis, Venezuela memandang Rusia sebagai sekutu, pemasok militer, dan sebagainya. Jadi ada juga pertempuran proksi antara AS dan Rusia yang sedang berlangsung. Ini tidak seperti perang di Ukraina. Syukurlah belum. Dan kita berharap tidak akan pernah menjadi seperti itu. Tetapi ini adalah benturan lain antara AS dan Rusia. Dan itu merupakan bagian lain dari kisah ini. Jadi ada banyak kelompok kepentingan yang mendukung perubahan rezim, baik karena ideologi, kepentingan minyak, tujuan kebijakan luar negeri, maupun politik domestik. Foreign policy interests, whether out of domestic votes, but a lot of that fits Trump's. Banyak dari hal itu sesuai dengan agenda Trump. Tapi saya harus menekankan lagi, ini adalah agenda yang sudah ada sejak masa George Bush Jr. Jadi bukan sesuatu yang unik bagi Trump. Trump adalah presiden kita yang paling terbuka dan vulgar. Ia terkenal karena mengatakan hal-hal yang tidak diucapkan orang lain, tentang kudeta, kekerasan, keinginan untuk mengambil sumber daya negara lain, dan sebagainya. Ia hanya menyingkap apa yang tersembunyi di bawah permukaan dan tidak diucapkan dalam pergaulan sopan. Trump sebenarnya merasa ada sensasi tersendiri dalam mengucapkan secara terbuka hal-hal yang orang lain tidak berani ucapkan, dan itu juga merupakan bagian dari apa yang sedang terjadi. Poin terakhir tentang hal ini, sekadar mencatat sesuatu yang sangat menarik. Ketika Trump berkuasa pada tahun 2017, ia mengadakan makan malam dengan para pemimpin Amerika Latin. Dua presiden yang hadir di sana telah menceritakan kepada saya secara terpisah, dengan kisah yang pada dasarnya sama, bahwa Trump bersandar di kursinya saat makan malam dan berkata, "Mengapa saya tidak menyerang Venezuela saja?" And this is 2017. Why don't I just invade Venezuela? So this has been on his mind for 8 years. Jadi hal ini sudah ada di pikirannya selama 8 tahun. Saya mendengar kisah rinci tentang hal itu dari salah satu presiden, dan baru-baru ini dari presiden lain yang juga hadir di jamuan makan malam itu.
Mereka masing-masing menggambarkannya secara terpisah dengan cara yang sama. Jadi Trump sudah memikirkan untuk menginvasi Venezuela sejak 2017. Pada saat itu, tidak ada pembahasan tentang perdagangan narkoba sebagai bagian dari penjelasan, lebih ke arah kiri, ideologis, perang dingin, minyak, tidak adil bagi kita, atau apapun yang ingin dikatakan. Tapi mereka menyusun narasinya sambil berjalan. Bagian yang konsisten adalah soal perubahan rezim. Jamuan makan malam itu memang menarik. Saya belum pernah mendengar tentang itu. Ya, memang sangat menarik. Dan saya baru-baru ini diberitahu cerita yang sama, hampir secara kebetulan. Verhedering neder tweet a stamap van tweet dal brave tulging uit Usami. En dari dua pihak infuse. The same thing, and you hear it from two sides. And this was Trump openly. Dan ini adalah Trump yang secara terbuka berandai-andai, dan para pemimpin ini harus mengatakan kepada omong-omong Tuan Presiden, mungkin itu bukan ide yang bagus. Ada cara lain untuk melakukan sesuatu. Dan itulah yang mereka lakukan. Jadi sangat menarik untuk mengikuti hal ini. Sudah sejak masa Obama, sangat mengejutkan. Satu lagi, pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Dia menyatakan bahwa Venezuela merupakan keadaan darurat nasional bagi keamanan nasional AS karena dia memberlakukan Undang-Undang Kekuasaan Darurat Ekonomi Internasional atau IAPA dan mulai menerapkan sanksi. Lalu Trump datang dan memperluasnya, menciptakan rezim sanksi komprehensif yang menghancurkan produksi minyak yang sudah menurun karena PDVSA tidak bisa mendapatkan suku cadang. Because PDVSA could not get parts, it couldn't finance any operations, Negara itu tidak dapat membiayai operasi apapun. Negara itu tidak dapat menjual ke Amerika Serikat, yang merupakan pasar utamanya. Jadi Trump benar-benar menghancurkan, telah memusnahkan keuangan Venezuela. Dan ekonomi Venezuela telah menurun dalam istilah real. Dan ini sulit untuk diperkirakan, harus saya akui, karena datanya sangat tidak stabil ketika kita berbicara tentang bencana semacam ini. Tetapi data resmi menunjukkan penurunan PDB sekitar 70% dari puncaknya. Lihat case di Splang di Misa Dome. Real thong was dire fertile powering can bike there to warming its energy. Tarzi just 8 hours brand adik Rustan. Internal actions of the regime did a lot of damage too. So when you try statistically to ask how. Jadi ketika Anda mencoba secara statistik untuk menanyakan seberapa besar yang disebabkan oleh sanksi dan seberapa besar yang berasal dari faktor internal, mungkin hasilnya 50-50 atau mungkin 60-40 ke salah satu arah. Tetapi keduanya berperan. Trump bertekad untuk menghancurkan Venezuela pada masa jabatan pertamanya. Lalu, seperti yang telah kita singgung beberapa kali, tiba-tiba ketika sanksi tidak berhasil menggulingkan rezim tersebut, Amerika Serikat langsung mengumumkan kami memilih seorang politisi. Oke, dia ada di Kongres, Juan Guaido, dia presiden. Ini pendekatan yang sangat menarik bahwa Anda bisa mendeklarasikan presiden dari negara lain dari kantor oval di Amerika Serikat. Mereka mencoba melakukan itu. Ngomong-ngomong, sejumlah negara Amerika Latin yang bersekutu dengan Amerika Serikat dengan cepat mengakui Guaido. Beberapa negara Eropa juga melakukannya. Semua itu cukup memalukan, karena ini semacam absurditas dan tragedi di dunia yang berjuang untuk menegakkan hukum internasional. Ketika presiden dari kekaisaran, yaitu Amerika Serikat, menyatakan siapa yang menjadi presiden di negara lain. Mereka mencoba taktik itu. Tapi itu juga tidak berhasil. Dan sekarang kita kembali pada pepul armada besar di luar Caracas, ancaman tindak militer, dan presiden yang tertawa sambil membicarakan penugasan CIA untuk operasi rahasia di dalam Venezuela. Seketemen Haji Nobel Popor bermalangan. Demakai Komite Nobel di menegaskan mermaki terhadap demokrasi sebagai komponen penting di perdamaian. Namun demat small, selama tahun terakhir, di seluruh dunia tank berat, itanggan dua perkhidmatan demokrasi bermanik mekanisme untuk menyebarkan demokrasi. It's a desenyu, kita telah menghabiskan lebih dari 30 tahun menerima gagasan bahwa perang adalah perdamaian. Bahwa jika kita mengerahkan militer, militer akan membawa demokrasi, dan demokrasi akan membawa perdamaian. Dalam pengertian ini, Machado tampak seperti kandidat yang masuk akal.
Namun, terkait poin terakhir Anda, pertanyaan terakhir saya adalah, sejauh mana Anda berpikir hal ini berkaitan dengan penyesuaian Amerika Serikat terhadap multipolaritas? To multipolarity, because there's many new centers of power, and the US has to Ada banyak pusat kekuasaan baru, dan AS harus menetapkan prioritas yang lebih jelas. Tampaknya, tentu saja, Eropa sedang diprioritaskan lebih rendah. Lebih banyak soal mengambil aset dari pihak Eropa dan membuat mereka mengebagian tanggung jawab. Tentu saja, persaingan dengan Tiongkok harus dengan lebih keras, mengingat negara itu adalah pesaing utama. Namun, dalam hal apa yang bisa diharapkan di belahan barat? Anda menyebutkan bahwa AS khawatir bukan hanya karena Venezuela bekerja terlalu dekat dengan Tiongkok dan Rusia. Apakah Anda memperkirakan AS akan memberlakukan disiplin yang lebih ketat di belahan barat untuk memastikan bahwa dalam dunia multipolar, wilayah-wilayah ini tetap menjadi kawasan eksklusif Amerika Serikat? exclusive territories of the United States. So this is a absolutely core issue. Jadi ini adalah isu yang benar-benar inti. Amerika Serikat ikut campur di wilayah sekitar Rusia. Perang di Ukraina merupakan akibat langsung dari campur tangan tersebut. Campur tangan CIA tentu saja. Tetapi lebih dari itu, upaya langsung untuk memperluas pangkalan militer AS ke Ukraina di bawah kebijakan NATO. Hal itu menyebabkan perang di Ukraina. Amerika Serikat juga ikut campur di Asia Timur dan membangun kekuatan militernya di sekitar Tiongkok. Selama beberapa dekade, puluhan tahun, negara itu telah menerapkan apa yang disebut pendekatan rantai pulau pertama, berusaha membatasi akses Tiongkok ke Samudra Biru, ke Samudra Pasifik, merantai dominasi militer AS di sepanjang Pulau Bat dan Guam. Japan, Taiwan, Philippines, Guam, and the United States. Dan Amerika Serikat, pada saat yang sama, sebagai hegemon di belahan barat, telah menyatakan sejak tahun 1923 melalui doktrin Monroe bahwa tidak ada kekuatan lain yang boleh masuk ke wilayah sekitar kita. Jadi Amerika Serikat jelas tidak mengikuti kaidah emas. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, dan jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin dilakukan kepadamu. AS mengatakan bahwa Rusia dan Tiongkok tidak boleh berada di Kuba atau Venezuela, tetapi kita berhak berada di Ukraina atau di wilayah manapun yang berdekatan dengan Rusia atau Tiongkok secara lebih luas. Hal ini jelas menimbulkan konflik. Hal ini menimbulkan perang. Dan yang paling berbahaya, hal ini menimbulkan perang antar kekuatan besar. Kita sedang menghadapi perang kekuatan besar antara AS dan Rusia di Ukraina. Ini bukan sekadar perang proksi. It's not only a proxy war, it's actually a direct war to some extent. Sebenarnya ini adalah perang langsung sampai batas tertentu. Syukurlah belum meningkat menjadi perang langsung sepenuhnya yang akan menghancurkan umat manusia. Tapi ini sangat berbahaya. Apa yang harus dilakukan tentang hal ini? Saya memiliki pendekatan yang saya promosikan, yang saya sebut lingkaran keamanan. Dan saya membedakan lingkaran keamanan dari lingkaran pengaruh. Gagasan lama, dan ini adalah gagasan yang banyak dibahas dalam politik, ilmu politik, dan hubungan internasional, adalah bahwa besar milik California mereka, bahwa Venezuela dan Cuba sebagai lingkaran fungkal Amerika. Kita perlu bertindak tergawar negara tersebut sebagai hegemon, dan kuat nusa lainnya, betul dunia telah terbagi. And that is how the world should be divided. So Ukraine is under the Russian umbrella. Jadi, Ukraina berada di bawah payung Rusia, dan negara-negara di Asia Timur berada di bawah lingkup pengaruh Tiongkok. Negara-negara di belahan barat berada di bawah lingkup pengaruh Amerika, yang berarti mereka dapat ikut campur dan kekuatan besar lainnya seharusnya tidak. Gagasan tentang lingkup pengaruh sebenarnya berakar pada diskusi terkenal antara Churchill dan Stalin tentang bagaimana Eropa Timur akan dibagi setelah Perang Dunia II. Gagasannya adalah bahwa hal ini setidaknya menjaga agar kekuatan besar tidak saling berhadapan. Saya mencoba mengajukan gagasan yang berbeda. Bukan bahwa Amerika Serikat memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan internal Venezuela, Kuba, atau tempat lain manapun, atau bahwa Rusia dapat ikut campur dalam urusan internal Ukraina. Melainkan bahwa kekuatan besar harus menyadari bahwa mereka tidak boleh menempatkan militer mereka
terlalu berdekatan. Yine itu mitutalet pris between membawa dan bomresrif, antara kilan besi. Disastrous war between the major powers. So my view is that Jadi pandangan saya adalah bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak berusaha memperluas NATO ke Ukraina atau Georgia. Karena hal itu merupakan casus belli, penyebab perang, alasan terjadinya perang yang sedang kita hadapi. Saya tidak suka Venezuela dipersenjatai oleh Rusia, karena dari sudut pandang AS itu juga merupakan penyebab perang. Jadi saya ingin agar kekuatan besar yaitu Amerika Serikat mengatakan kepada pemerintah Rusia, lihat, Maus Drayton Brosanes Keverdi, Uraus Dang Sing Sip. we stop NATO enlargement. This was a terrible idea. We leave you without the U.S. military on. Kami membiarkan Anda tanpa kehadiran militer AS di wilayah Anda, karena itu adalah lingkup keamanan Anda. Kami tidak ingin Anda mempersenjatai Venezuela dengan cara yang sama. Kami juga tidak ingin Anda mendirikan pos militer di Venezuela atau dimanapun di belahan barat dengan cara yang sama. Namun, selain mengakui lingkup keamanan bersama ini, kami juga mengakui piagam PBB dan apa yang disebut Franklin Roosevelt sebagai kebijakan tetangga yang baik. Karena Roosevelt, ketika ia menjabat pada tahun 1933, menolak amandemen Roosevelt dari sepupu keenamnya, Theodore Roosevelt, yang pernah menjadi presiden pada awal abad itu. Sepupu keenamnya Theodore Roosevelt pernah berkata, kita akan campur tangan, kita adalah polisi belahan barat. Sepupu mudanya Franklin berkata, kita tidak akan campur tangan. Cousin Franklin said, no, we won't intervene. We'll have a good neighbor policy. But we also Kita akan memiliki kebijakan bertetangga yang baik. Namun, kita juga tidak ingin belahan barat digunakan oleh kekuatan-kekuatan agresif lainnya. Jadi Glenn, secara sederhana, saya sama sekali tidak nyaman dengan Rusia yang mempersenjatai Venezuela. Saya sangat terganggu, jelas, sepenuhnya menentangnya, dan juga menentang setiap operasi perubahan rezim oleh Amerika Serikat di Venezuela. Saya sepenuhnya menentang perluasan NATO ke Ukraina karena alasan yang sama. Saya ingin Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok menyatakan bahwa kita tidak akan saling menginjak wilayah militer satu sama lain. Hal-hal seperti itu adalah titik nyala dan penyebab perang. Kita juga akan menjadi tetangga yang baik bagi tetangga kita sendiri. Tidak memperluas NATO ke Ukraina bukan berarti memberi izin kepada Rusia untuk ikut campur dalam urusan internal Ukraina. To meddle in Ukraine's internal affairs, it's only a license for Russia to say no. Itu hanyalah izin bagi Rusia untuk mengatakan tidak terhadap perluasan NATO. Dan hal yang sama berlaku di belahan barat maupun di Asia Timur. Jadi maksud saya, apa yang kita lihat di Venezuela sebagian merupakan imperialisme sumber daya yang khas, rebut minyak jika bisa. Sebagian lagi adalah politik domestik AS, sebagian merupakan ideologi kaum sayap kanan di Amerika Serikat yang menggulingkan pemerintahan kiri, tetapi juga merupakan perebutan kekuasaan besar yang sangat berbahaya. Inilah bagian yang paling berbahaya, bahwa titik-titik panas ini dapat meningkat menjadi perang seperti yang terjadi di Ukraina, seperti yang bisa terjadi di belahan barat dengan Venezuela menjadi konflik yang lebih luas dan menghancurkan, dan seperti yang bisa terjadi di Asia Timur, terutama terkait Taiwan. Negara-negara besar seharusnya tidak ikut campur di zona keamanan satu sama lain, agar kita tidak berakhir dalam perang semacam itu. We did an excellent talk on Kami melakukan diskusi yang sangat baik dalam sebuah seri tentang keamanan, dan saya akan meninggalkan tautannya di deskripsi karena saya sangat merekomendasikannya. Saya juga sempat menyampaikan bahwa negara-negara seperti Meksiko seharusnya memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan politik dan ekonomi apapun yang mereka inginkan. Namun, kita juga harus jujur. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan militer apapun yang mereka mau. Ya, saya menyusul kal speed iri mantibetkan. Ya, terima kasih banyak teman itu. Feel through jur it's salas per brother to being you the set. It's from dan timam. traveling around, so thanks again. Sampai berjumpa, Gray. This is Baik.